Meraih cita-cita mulia, kamilah para pemuda Rifaiya, menuju ajaran Syekh Ahmad Rifai, berpegang teguh dan mengamalkan kitab terjemah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, pedoman kami. Bangkit berjuang dengan keteguhan iman, berpadu dengan keselarasan, tingkatkan syiar agama, masyarakatkan kitab terjemah, dengan amri kita maju bersama, meraih cita-cita mulia, bangkit berjuang dengan keteguhan iman, berpadu dengan keselarasan. Saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus al-mukarram al-fadil al-ustadz Kiai Haji Abidun Zuhri LC, hafidhakallah wa ra'aka wa matta'akallah bitulil umri. Yang saya hormati para pejabat negara, dari Pak Camat, kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, Pak Kades, Bapak RW dan Bapak RT. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi antum semua dan menjaga antum semua dari makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati pemimpin daerah Rifaiyah, pemimpin cabang Rifaiyah, serta pemimpin ranting Rifaiyah. Tak lupa kepada semua saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengawasan Selasa Pon yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniai berbagai nikmat, berbagai anugerah yang amat banyak jumlahnya sehingga kita tak mampu untuk menghitungnya satu persatu, untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang paling agung, yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmatul ukhuwah al-islamiyah.
Tak lupa juga nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, menjadikan nikmat yang kita rasakan semakin berbarokah, semakin bertambah dan tetap pada kita semua. Kemudian sholawat beriring salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan, terhaturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada semua dzurriyyah anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para habaib, para sayyid, para syarif dan syarifah, dan tak lupa kepada kita semua selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat beriring salam terlimpah kepada yang saya sebut tadi sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 macam ukhuwah yang perlu bahkan harus kita jaga, kita pelihara, kita realisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan yang dibangun di atas asas akidah Islamiyah, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dalam konteks ini berlaku kaidah, meskipun kita berbeda ibu dan bapak, berbeda pula organisasi maupun ormas, akan tetapi kita tetap bersaudara karena kita sama-sama kaum muslimin. Ukhuwah yang kedua adalah al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, persaudaraan yang dibangun karena kita sama-sama warga negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini berlaku kaidah meskipun kita berbeda bapak dan ibu, berbeda organisasi, bahkan berbeda pula keyakinan, akan tetapi kita tetap bersaudara karena kita sama-sama warga negara Republik Indonesia. Kita tidak boleh mendolimi saudara kita, kita harus menjaga hak-haknya, kita tidak boleh menerjang apa yang menjadi hak miliknya. Adapun ukhuwah yang ketiga adalah al-ukhuwah al-insaniyah ataupun al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, persaudaraan yang dibangun di atas asas karena kita sama-sama keturunannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam konteks ini berlaku kaidah meskipun kita berbeda bapak dan ibu, beda ormas, beda agama, bahkan beda negara, kalau kita sama-sama umat manusia maka dia adalah saudara kita. Kecuali nek niku mboten keturunannya Nabi Adam alaihi salam, iblis atau setan mungkin nggih, atau keturunannya monyet sebagaimana yang dicetuskan oleh Mbah Darwin.
itu sudah bukan saudara kita lagi. Para bapak, para ibu yang saya hormati, topik atau tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah berkenaan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Karena saya berbicara di hadapan kaum muslimin, yang kedua karena memang topik atau tema pada pengajian Selasa Pon pada kali ini adalah tentang pentingnya memelihara ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu merupakan nikmat anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala andika ing dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali Allah. Para ulama dari kalangan ahli tafsir berbeda pendapat mengenai tafsiran hablullah di sini. Ada yang menafsirkan maksud hablullah di sini adalah kitab Al-Qur'an. Ada pula yang menafsirkan maksudnya bihablillah di sini adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti ayat ini adalah hendaknya kalian semua berpegang teguh terhadap kitab Al-Qur'an, berpegang teguh terhadap agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian saling bermusuh-musuhan, saling bercerai-berai. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menerjangnya. Jangan sampai kita berpecah belah, kita bermusuh-musuhan hanya karena permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh, permasalahan-permasalahan furu'iyah, permasalahan-permasalahan cabang, yang itu merupakan permasalahan-permasalahan yang ringan. Gak elok kita berpecah belah, bermusuh-musuhan hanya karena yang satu suka kunut subuh, yang satu nggak suka kunut subuh. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i yang mensunahkan kunut subuh, dan Al-Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali yang menganggap berpendapat bahwasanya kunut subuh niku mboten sunnah, niku nggih hidupe harmonis. Imam Syafi'i selaku guru dan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal niku muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal niku ndongaaken kebaikan untuk Imam Syafi'i selama tidak lama, Pak, 40 tahun. Niki benten dan masalah kunut subuh. Dan Imam Syafi'i juga bertabaruk ala barokah dari Imam Ahmad. Ini imam-imam besar panutan kita hidup harmonis. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena yang satu sukanya kalau sholat usolli, yang satu nek sholat mboten ngangge usolli. Kalau orang nggak mau berukhuwah Islamiyah niku pas ajeng sholat imame pro usolli ini disoroaken ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Yang belakang makmumnya mboten gelem kalah, tidak pakai usolli nggih, diserok-serok akan niki nek mboten gelem padahal kan masalah usolli niku termasuk permasalahan furu'iyah, permasalahan cabang, bahkan termasuk sunnah-sunnah sholat dalam madhab Imam Syafi'i. Seseorang yang ingin menjalin hubungan sesama muslim
tentunya yang dia cari niku adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Dan alhamdulillah persamaan di antara kaum muslimin niku luwih kathah tinimbang perbedaannya. Bahkan persamaan yang disepakati oleh kaum muslimin niku merupakan perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara usul, perkara-perkara yang prinsipil. Tuhannya sama, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini nggih sami nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok pripun iki? Selama nabinya sama. Kan mboten enten sing nabine niku Mirza Ghulam Ahmad nggih. Mboten enten sing nabine nuwun sewu liyae eden. Sami-sami nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab susune nggih sami. Kitab Al-Qur'an. Al-Qur'ane nggih sami. 30 juz. Enten sing Al-Qur'ane niku namung 20 juz napa lebih dari 30 juz? Mboten enten. Ketika sholat menghadap kiblatnya juga sama, ke arah Ka'bah. Dan kita juga sama, keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Id kuntum a'da'a, tatkala kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Ayat ini secara khusus ditujukan untuk kaum Ansor, suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar di Madinah sebelum datangnya Islam niku saling bermusuh-musuhan, bahkan saling perang. Tidak lama Pak, boten dangu Bu, namung 120 tahun. Enten teng mriki sing umurnya sudah 120 tahun niki permusuhan antara kabilah Aus dan Khazraj. Lalu datanglah Islam, kemudian mereka bersatu padu menjadi kaum yang solid, menjadi umat yang solid, disebut kaum Ansor. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dikarenakan nikmat dari Allah menjadi saling bersaudara. Maka ukhuwah Islamiyah niki merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, dan yang namanya nikmat Allah niku wajib untuk disyukuri, haram untuk dikufuri. Kalau disyukuri maka insya Allah nikmatnya akan semakin bertambah. Kalau dikufuri maka ancaman Allah yang ada di depan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika ing dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kok kufur maka sesungguhnya adabku amatlah pedih.
Di samping ukhuwah Islamiyah niki merupakan anugerah nikmat Allah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan pemberian Allah yang tidak dapat kita beli dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelajarkan semua yang ada di bumi ini, engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Maka ukhuwah Islamiyah niki merupakan sesuatu yang amat mahal. Sampai-sampai harta sepenuh bumi nggak bisa kita gunakan untuk membelinya. Ukhuwah Islamiyah, dengannya umat Islam semakin solid, semakin kuat, dan bisa menghadapi berbagai ancaman musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW mendika, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Wong mukmin kangge wong mukmin sanese niku kados setunggal bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain, sebagiannya saling mengokohkan sebagian yang lain, bukan saling merobohkan. Ketika kita sudah mengetahui betapa tingginya kedudukan ukhuwah Islamiyah di dalam agama Islam niki, maka tentunya kita ingin menjaga, memelihara ukhuwah Islamiyah niki. Bagaimana cara kita menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin? Maka kita harus tahu syarat-syarat dan hak-hak ukhuwah Islamiyah yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi hak-hak ukhuwah Islamiyah. Adalah yang pertama niku, ketika kita menjalankan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi dunia, bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi, tapi kita bersatu padu ikhlas lillahi ta'ala untuk memperkokoh bangunan kaum muslimin, sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, di antara hak-hak ukhuwah Islamiyah niku, seorang muslim harus saling bantu membantu, saling tolong menolong dengan muslim yang lain dalam keadaan apapun, suka maupun duka, sedih maupun senang. Kita tidak melihat apa ormasnya, apa organisasinya, yang penting dia muslim, maka kita saling bantu membantu. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling bantu membantulah, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam perbuatan dosa serta perbuatan kedzaliman, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk saling bantu membantu antara kaum mukminin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kita
untuk saling tolong menolong. Rasulullah SAW mendika unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah akhaka niki nuwun sewu, akhaka niku tegese artine saudaramu niki nggih. Sanes nuwun sewu, sanes ahok niki nggih. Karena dulu niku pun nate enten kiai ceramah unsur akhaka niku tolonglah Pak Ahok nggih. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu zaliman au madluman, baik dia dalam keadaan zalim maupun ketika dizalimi. Menolong saudara kita yang dizalimi niku gampil, kita paham. Terus pripun carane menolong saudara kita yang berbuat zalim? Kata Rasulullah SAW, tamna'uhu, engkau melarang dia dari berbuat zalim. Yang ketiga dari hak-hak ukhuwah Islamiyah adalah kita tidak boleh mendolimi saudara seislam, meskipun beda organisasi. Nuwun sewu. Rasulullah SAW ngendika ing dalam hadis, al muslimu akhul muslim, orang muslim niku saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh berbohong kepadanya. Wala yahqiruhu, dan enggak boleh mengejeknya, enggak boleh merendahkannya. Di antara hak-hak ukhuwah Islamiyah adalah kita melaksanakan hak-hak ukhuwah secara umum yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya niku wonten gangsal, ada 5. Dalam hadis yang lainnya situn enten 6. Meskipun jumlahnya beda, kata para ulama niku mboten saling bertentangan. Kening nopo? Dikatakan oleh Imam Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari dalam kitabipun Dalilul Falihin, li'anna mafhumal adat laisa bihujjatin fil qawli sahihi indal usuliyin. Sebabnya nopo kok yang 16 yang 15 nggak saling bertentangan? Karena konteks dari jumlah bilangan niku tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau argumen menurut pendapat yang paling kuat dari kalangan ulama ahli usul. Oleh sebab niku yang 15 yang 16 niku mboten saling bertentangan. Dalam hadis yang disebutkan bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya niku wonten gangsal, Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama raddus salam, menjawab salah. Ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung nggih Pak Bu. Kalau kita sendiri yang disalami maka wajib kita menjawabnya. Akan tetapi jika kita bergerombolan maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Idza qamal ba'du saqata 'anil baqin. Kalau yang menjawab sebagian maka sudah gugur kepada sebagian yang lainnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nomor kali hak muslim atas muslim lainnya adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ittiba'ul janais, mengiringi jenazah dari rumah atau dari tempat sholat menuju ke pusara atau sarean.
Selanjutnya yang keempat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijabatud dakwati, mendatangi undangan. Para bapak, para ibu, nek diundang walimatun nikah maka wajib nekani kalau tempatnya dekat. Yang wajib didatangi niku namung walimatun nikah atau walimatul urs, didundang maka wajib didatangi dengan syarat tempatnya enggak terlalu jauh dari kita. Kalau yang undang teng Aceh nggih mboten wajib ditekani nggih. Adapun undangan-undangan yang lainnya, undangan walimatul aqiqah, walimatul khitan niki nggih mboten wajib ditekani namung sunnah. Yang terakhir yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Enten sing bersin mengucap alhamdulillah, maka disunahkan bagi kita untuk menjawabnya yarhamukallah. Nanti yang bersin menjawabnya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Niki jawab yarhamukallah ampun diremehaken. Barangkali yang bersin doakan yahdikumullah dongane mustajab nggih. Kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki hak-hak ukhuwah Islamiyah, apabila kita menjaganya, kita memeliharanya, insya Allah akan tercapai ukhuwah Islamiyah yang soleh. Kemudian apakah sakniki kita pun semangat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah? Pun semangat napa dereng nih Pak Bu? Nek dereng semangat, kula ajeng nyebutaken keutamaan ukhuwah Islamiyah. Karena di dalam ajaran Islam niki wonten prinsip at-targhib wa tarhib nggih. Targhib niku kelawan nyebutaken fadhail, tarhib niku kelawan nyebutaken wa'id utawi ancaman. Keutamaan ukhuwah Islamiyah niki kathah-kathah sanget. Anamung teng mriki kula ajeng nyebutaken kalih mawon nggih, sebab wektale nggih mepeh. Yang pertama, dengan ukhuwah Islamiyah kita akan dapat merasakan manisnya keimanan, lezatnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya berbuat taat, lezatnya nglakoni ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada istrinya, anaknya, sinetronnya, HP-nya, motornya, mobilnya, sawahnya. Terkadang kita ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi pas nonton sinetron nggih, adzan berkumandang rasane nggih abot nggih, sikile abot. Untuk pergi ke masjid rasanya berat. Lebih memilih sinetron yang sedang ditonton. Lebih memilih Facebooknya yang sedang dinikmati. Lebih memilih TikToknya nggih. Atus niku saniki tiyang sepah nggih dolanan TikTok. Lebih memilih Instagramnya nggih. Niki mboten menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah.
mencintai seseorang dan tidak mencintai seseorang itu karena Allah. Nah niki ukhuwah Islamiyah nggih. Ukhuwah Islamiyah. Mencintai dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar nggih. Enggak suka, benci kalau kembali kepada kekufuran. Ini kalau mukhatabnya atau yang diajak bicara niku sahabat yang dulunya kufur kemudian masuk Islam. Kalau kita nggih mboten remen, benci kalau murtad keluar dari Islam, sebagaimana enggak suka kalau dilemparkan ke dalam kobaran api. Orang yang terdapat padanya tiga hal ini, maka dia dapat merasakan manisnya iman, lezatnya nglakoni ibadah. Yang kedua niku ukhuwah Islamiyah. Keutamaan yang kedua dari ukhuwah Islamiyah nopo? Kita dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana matahari didekatkan 1 mil niku nggih. Sangat panas sekali, kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika di dalam hadis qudsi niku nggih. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, ainal mutahabbuna bijalali. Pundi ya? Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udhilluhum fi dhilli arsy. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan arsy-Ku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Kemudian dalam hadis yang lainnya baginda Rasulullah SAW bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan Allah naungi di bawah naungannya, maksudnya naungan arsy-Nya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Niki 7 golongan mboten pembatasan sekali. Sebab sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Alan As-Siddiqi dalam Syarah Riyadhus Shalihin Dalilul Falihid, mafhumul adat laisa bihujjatin ala sahih indal usuliyin. Berarti yang berhak mendapatkan naungan dari Allah niku pinten? Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis yang masyhur. Beliau nulis kitab Al-A'mal Al-Mujibatu Lidzilal, amalan-amalan yang menjadikan pelakunya berhak mendapatkan naungan dari Allah nanti di hari kiamat. Di situ disebutkan ternyata ada 89 amalan. Terus yang berhak mendapatkan naungan dari Allah nanti nggak cuma 7 golongan, bro. Ada 89 golongan. Hanya saja yang disebutkan dalam hadis niki namung pitu. Dan 7 yang disebutkan Rasulullah SAW niki semuanya sulit berat kecuali 1 niku nggih. Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama napa? Imamun adil. Imam sing adil. Adil niku napa? Wat usyai'i fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Niki nuwun sewu. Para pejabat negara ngamalaken dados wong adil niku perkara yang berat atau yang ringan. Susah nopo? Mudah. Kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala nggih enteng nggih. Yang diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, aslinya abot. Yang kedua yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa muda niku masa-masa ingin mencicipi segala sesuatu, pengen nyoba-nyoba, pengen nyoba ini nyoba itu, nggak meningkan, nggak memperhatikan mana halal mana haram. Tapi seorang pemuda yang tumbuh
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala niki akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Baru selesai sholat, pengin sholat melih, perisani jam. Nembe mon sholat duhur niki, kapan sholat asar? Kalau kita kan pripun? Apakah hatinya terpaut dengan masjid? Malah pingine udan nggih. Nek udan nak pikantuk rukhsah angsal sholat tenggriya nggih. Bukan mu'allaqun bil masajid, tapi lebih seneng tenggriya atau dengan gaweane. Ingkang nomor pinten niki Pak? Nomor pinten? Oh sekawan, alhamdulillah. Nomor sekawan niku wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nah niki ukhuwah Islamiyah nggih. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Niki mudah ya. Kemudian yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat keji, berbuat serong oleh seorang wanita yang rupawan, memiliki jabatan, memiliki harta, bahkan cantik jelita, tapi dia mengatakan inni akhafullah, kula wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Niki juga abot. Yang sudah mengamalkan niku sekelas sinten? Nabi Yusuf alaihi salam. Pas diajak kali sinten? Siti Zalikha ya, atau Zulaikha, dan juga seorang yang soleh dari umat Islam yang terkenal dengan julukannya Al-Miski karena baunya harum semerbak. Kalau kita nggak ada yang ngajak ya, karena rupa kita pas-pasan, boten kados Nabi Yusuf nggih. Salajengipun nomor 6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Niki saking menyembunyikan sedekahnya. Abot napa mboten? Abot. Pingine kita kalau sedekah pingin disebut jenenge. Pak niki sedekahe 1 juta nggih. Kalau sedekah pengennya dilihat oleh saudara kita. Niki abu. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, tidak dilihat oleh orang lain, lalu mengalirlah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Diantaranya adalah seseorang yang mengamalkan ukhuwah Islamiyah, wabil khusus pada tingkatan al-mahabbah. Sebab ukhuwah Islamiyah niku wonten beberapa tingkatan, setidaknya enten 3. Tingkatan yang paling rendah niku minimal dalam menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah kita nggak boleh memiliki perasaan negatif kepada saudara sesama muslim. Niki minimal, paling minimal kita nggak memiliki sifat ghil, sifat hasad, sifat iri dengki, sifat dendam kepada saudara kita. Paling minimal niki, sehingga tangannya maupun lisannya tidak akan menyakiti saudara semuslim. Niki minimal. Yang pertengahan niku napa? Pertengahan saling mencintai.
mencintai apa yang mencintai untuk orang lain, apa yang dicintai untuk dirinya. Niki pertengahan. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niki pertengahan sing paling dhuwur niki, Pak. Yang paling tinggi napa? Al-ithar niki. Lebih mengutamakan, lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Niki tingkat ukhuwah paling tinggi. Dengan catatan niki ithar dalam perkara dunia. Sebab enten kaidah fikih ingkang berbunyi al-itharu fil ibadati mamnu'un wal itharu fi ghairil ibadati matlubun. Nggih. Ithar dalam permasalahan atau perkawis ibadah niku mboten angsal, terlarang. Ada seseorang sudah hadir di masjid mau adzan, datang yang lainnya, monggo jenengan sing adzan mawon, kula ithar. Niki mboten angsal. Niki pun diwai kode niki. Sekedik melih nih. Intine ithar dalam masalah ibadah niku mboten angsal, ithar dalam perkara dunia niku dianjurkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor ketika mereka lebih mengutamakan saudara muhajirin, kaum muhajirin dibandingkan dirinya. Masya Allah, ada seorang sahabat Ansor, Ibnu Rabi', yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat dari muhajirin, jenengan milih niki nggih, niki hartane kula, niki garwane kula nggih, niki griyane kula, pilih nggih. Jenengan milih sing paling jenengan remeni pundi? Tak wehi nih, sampai istrinya juga ditawarkan gitu. Ini itharnya kaum Ansor. Tapi karena Abdurrahman bin Auf niki nggadai sifat ifah, seorang bisnismen, kula mboten purun garwane jenengan, kula mboten purun griyane jenengan, kula mboten purun bondone jenengan, kula namung purun diwai pangertos pundi pasar nggih. Pundi pasar itu pundi? Akhirnya diberitahukan mana pasar di kota Madinah, dan beliau berdagang akhirnya menjadi jutawan. Cekap semanten pengantar dakwah saking kula, kirang lepatipun kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten pengantar dakwah ingkang dipun asta dening panjenenganipun Kyai Haji Abdurrahman Syafi'i LC. Dumateng panjenenganipun kula aturaken gunging panuwun. Para bapak, para sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken.